Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Bukan balapan jalanan, tetapi balapan NASCAR, yang menampilkan aksi menegangkan di dalam sirkuitnya. Salah satu legenda di balapan itu, bernama Dale. Selama karirnya, dia memenangkan banyak kejuaraan, sehingga menjadi salah satu pembalap legendaris di sini. Sejak kecil, Dale bangga dengan ayahnya, yang bernama Ralph. Dia selalu menjemputnya ketika pulang dari pabrik, dan menunggu untuk melihatnya balapan. Tidak hanya dia saja, seluruh orang di sana mengetahui bahwa Ralph sangat hebat. Dengan kemampuannya itu, dia mengalahkan semua pembalap di sana, dan menjadi pemenangnya. Seringkali saingannya sampai tidak terima, dan beradu mulut selesai balapan. Hal ini sering terjadi, namun dia tidak terlalu mempedulikannya. Ralph sadar bahwa dia memiliki kemampuan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti bekerja, dan fokus pada karir balapannya. Ketika berada di rumah, Dale selalu memperhatikan ayahnya. Ketertarikannya pada mobil sangat besar, sehingga walaupun masih kecil, dia nekat berlatih membawa mobil milik ayahnya. Ralph hanya tersenyum, melihat kelakuan anaknya. 6 tahun kemudian, Dale sudah remaja. Selama ini, dia dididik dengan keras. Ralph selalu melatihnya untuk memperbaiki mobil. Walaupun sudah melakukan dengan benar, ayahnya selalu tidak puas dengan hasilnya. Sure. Di umur labil sepertinya, Dale memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia ingin fokus balapan, seperti ayahnya. Tentu saja Ralph kecewa dengan pilihan itu, karena Dale belum mengetahui realita dunia seperti apa. Selama balapan, Dale melakukannya dengan baik. Sedikit demi sedikit, dia mulai menyalip pembalap di depannya. Bakat dari ayahnya menurun padanya, sehingga dia bisa menang dengan mudah. Hal itu membuat para wanita tertarik padanya, terutama seorang gadis bernama Latane. Dia memberitahukan pada ibunya, dan akhirnya menikah. Dengan profesinya sebagai pembalap, Dale ingin menunjukkan kehidupan barunya. Almost sell $300. Namun ayahnya tidak terkesan, karena masalah sebenarnya baru akan terjadi. Dale harus bekerja di pabrik, karena uang dari balapan saja tidak cukup, untuk mencukupi hidup istri dan anaknya. Latane tidak tahan dengan hidup seperti ini, dan mereka akhirnya ribut. Dale tidak tahu harus berbuat apa, sehingga dia seringkali mengalah. Namun itu semua tidaklah cukup, untuk mempertahankan hubungannya. 1 tahun kemudian mereka bercerai. Latane menikah dengan orang yang lebih mapan, sambil membawa anaknya. Tentu ibunya kecewa dengan itu, karena Dale tidak bisa mempertahankan keluarga kecilnya. Ayahnya hanya diam saja, karena dahulu dia sudah memperingatkannya. Di sana Dale akhirnya sadar, hidup akan terasa lebih mudah apabila memiliki uang. Dia membulatkan tekad untuk keluar dari pabrik, dan mempertaruhkan seluruh hidupnya pada dunia balap. That's all I want. Kelas balapan kali ini lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dia bisa bertanding dengan ayahnya. Melihat lawan-lawannya, kemampuannya ternyata belum cukup. Ralph sedikit membantu, dengan mendorongnya dari belakang. Dengan ini, Ralph seperti biasa di peringkat pertama, sedangkan Dale di peringkat 3. Tentu Dale menyadari, bantuan dari ayahnya tersebut. Dia berterima kasih, dan tidak tahu harus membalas dengan apa. Berkat balapan itu, Dale berkenalan dengan seorang wanita bernama Brenda, yang akhirnya menjadi istrinya. Momen yang tidak akan pernah dia lupakan, adalah di tahun 1973. Dia mengunjungi orang tuanya, dan meminjam sesuatu pada ayahnya. Thanks, Daddy. Setelah itu, mereka berdua mengobrol dengan ibunya di dalam rumah.
Tanpa sengaja Dale mengamati garasi, dan terlihat ada yang janggal. Dia langsung berlari, dan mendapati ayahnya sudah meninggal. Karena menanggung beban ekonomi ibu dan istri barunya, Dale kembali bekerja di pabrik. Apalagi memiliki 2 anak, semua penghasilannya terasa tidak cukup. Ketika balapan, kini Dale menggunakan mobil milik ayahnya. Dia harus masuk podium, dan membawa uang untuk keluarganya. Usaha kerasnya berhasil, sehingga dia berhasil finish di urutan ketiga. Namun aksinya yang terlalu agresif dalam balapan, membuat beberapa pembalap tidak terima, dan mengejarnya. Beruntung salah satu pembalap yang bernama Neil, memberikan tumpangan. Hal itulah yang membuat mereka, akhirnya menjadi teman akrab. Setelah sampai di rumah, sesuatu yang ditakutkan pun terjadi. Istri dan anaknya sudah tidak ada di sana. Brenda meninggalkan surat, dan ingin berpisah dengannya. Dia pun menceritakan masalah yang dihadapinya, kepada temannya. Mendengar itu, Neil hanya bisa menghiburnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba dia ditelepon seseorang, yang kagum padanya. Orang itu adalah Humpy Wheeler, dan ingin agar Dale mengikuti ajang balapan miliknya. Menyadari kelakuannya di lintasan, Dale tidak bisa menjamin mobil ini bisa utuh sampai finish. Untungnya Wheeler tidak mempermasalahkannya, sehingga Dale bisa balapan sesuai gayanya. Setiap mobil di dekatnya, dia ganggu dengan cara menabrakannya. Hal itu bahkan menarik perhatian dari seseorang bernama Rod Osterland. Untuk melakukannya, dibutuhkan mental dan keberanian yang tinggi. Karena jika gagal, dia sendirilah yang akan keluar dari lintasan, seperti yang dialami Dale. Selain tidak berhasil finish, Dale bahkan dihina oleh juara balap di sana, yaitu Waltrip. Mantan istrinya yang kedua juga datang ke sana, karena ingin menyerahkan hak asuh kedua anaknya padanya. Baru ditinggal melamun sebentar, anaknya yang paling kecil tiba-tiba menghilang. Dia mencari, dan akhirnya menemukannya bersama seorang wanita, bernama Teresa. Kagum akan kecantikannya, Dale mengajaknya makan bersama. Teresa tampak ramah kepadanya, yang membuat Dale makin percaya diri mendekatinya. Tiba-tiba Rod, orang yang tadi memperhatikannya di lintasan, datang menemuinya. Dia tertarik dengan kemampuan dari Dale, dan ingin mengajaknya bergabung dengan timnya. Thanks, Rod. Teresa menyadari bahwa ini adalah peluang besar, sehingga menyuruhnya untuk menerima. Rod mengajaknya menuju ke bengkel, dan memperkenalkan pada mekaniknya yang bernama Jack. Dia adalah mekanik jenius, yang tentu akan sangat membantu memaksimalkan kemampuan dari Dale. Balapan pertamanya pun dimulai. Dia menyadari, banyak pembalap yang sama hebatnya dengan dirinya. Namun walaupun dia adalah seorang pemula, dia ingin menunjukkan kemampuannya. Dia bisa mencapai target dari timnya, yaitu finish di urutan keempat. Berkat usahanya selama 1 tahun, Dale dinobatkan menjadi pendatang baru terbaik di tahun ini. Semua hadir di sana, terutama teman baiknya, yaitu Neil. Sekarang dia memiliki uang yang cukup, sehingga bisa membelikan temannya itu senapan kesukaannya. Dalam karir balapannya, tidak hanya kemenangan yang dia raih, tetapi juga rasa trauma akibat kecelakaan. Namun tidak ada pilihan lain. Sebagai pembalap dia harus melewatinya, atau mundur. Ketika waktunya luang, Dale melatih kedua anaknya untuk balapan. Tentunya dia mengajak Teresa, yang kini menjadi kekasihnya. Selama latihan, Dale keras kepada anak laki-lakinya, yang bernama Junior. Secara tidak sadar, didikannya itu meniru dari pengalamannya dahulu, dengan ayahnya. Teresa menyadari, bahwa Dale sudah terlalu keras pada anaknya. Namun hal itu harus tetap dia lakukan, untuk melatihnya menjadi pribadi yang tangguh. Tiba-tiba Dale mendengar kabar buruk, bahwa Rod sudah menjual tim ini. Tentu dia tidak terima, dan khawatir bahwa tim ini akan berantakan. You leaving, ain't you? Sialnya Jack juga ikut pindah, yang membuatnya merasa sendirian di sini. Malamnya, Dale menceritakan masalah itu kepada Teresa.
Berkali-kali hanya sebagai tempat curhatnya, kali ini Teresa harus berbicara. Sudah lama mereka berpacaran, namun tidak ada kejelasan dari Dale untuk menikahinya. Teresa khawatir, hubungannya tidak akan melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Untuk menepis semua pikiran itu, Dale langsung menikahinya. Atas saran istrinya, Dale akhirnya memutuskan pindah tim. Tahun 1981, Dale bertemu dengan beberapa pemilik klub. Karena semua sudah memiliki pembalap andalannya, hanya satu klub yang ingin menerima Dale tanpa syarat. Tim tersebut milik Richard, seorang pembalap NASCAR yang baru saja pensiun. Tim ini bukanlah tim unggulan. Can I have a minute? Namun apabila Dale mau bergabung, dia berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dalam balapan. Karena tujuannya hanya satu, yaitu meraih kemenangan yang selama ini belum pernah dia dapatkan. Mendengar itu Dale setuju, dan siap menghadapi balapan selanjutnya. Kini dia bersaing dengan rivalnya kembali, yaitu Waltrip. Dari dulu mereka selalu berselisih. Dan semua urusan itu, akan mereka selesaikan dalam balapan. Good luck today, Daryl. Kali ini, Dale menggunakan mobil berwarna kuning. Posisinya cukup bagus, karena berada di depan Waltrip. Mereka saling kejar-mengejar, dan beberapa kali bersenggolan. Untuk menghentikan Waltrip, ketika mendekat Dale terus memojokkannya. Dia bahkan memilih untuk menabrak dan rusak bersama, daripada saingannya tersebut menang. Tentu kejadian ini, membuat Waltrip sangat kesal. Tidak hanya keras di sirkuit, Dale juga keras terhadap anaknya. Karena nilai pelajaran dari Junior tidak terlalu bagus, dia ingin mengirimnya ke sekolah militer. Walaupun tidak ingin, Junior tidak berani membantah perintah dari ayahnya. Atas prestasinya memenangkan Winston Cup 2 kali, Dale mendapatkan mobil balap baru, berwarna hitam. Semua mendukung, dan menantikan kejutan darinya di balapan selanjutnya. Sepintas Dale melihat seseorang, yang tampak tidak asing baginya. Dia merasa orang yang dilihatnya adalah Carrie, anaknya dahulu bersama istri pertamanya. Neil yang mendengar itu, memberinya saran untuk segera menemuinya. Namun tidak semudah itu untuk melakukan, dan biarlah takdir yang akan menuntunnya. 2 tahun kemudian, ketika Dale sedang berbincang dengan Junior, tiba-tiba seseorang datang menemuinya. Setelah melihatnya, dia langsung mengetahui bahwa dia adalah Carrie, anak pertamanya dahulu. Sekian lama berpisah, dia pun menceritakan kehidupan yang sudah dia jalani. Tentu saja ibu dan suami barunya juga tidak pernah ada masalah, sehingga kehidupannya berjalan harmonis. Walaupun terlambat, Dale merasa senang, karena Carrie mau mengunjunginya. But I'm really glad you came here, son. Dia pun membawanya, untuk berlatih balapan dengan kedua anaknya. Bahkan dia berhasil melampaui catatan waktu milik anak perempuannya, yang bernama Kelly. Untuk selanjutnya, adalah giliran Junior, yang dia perlakukan paling keras. Junior sudah terbiasa dengan perkataannya, sehingga tidak ambil pusing. Dan seperti yang diharapkan, dia bisa memacu mobilnya dengan kencang, melebihi kedua saudaranya. Pretty good. Kelly langsung berlari, dan memberinya selamat. Hanya Dale yang masih bersikap dingin, sambil menyembunyikan perasaannya. Pada balapan seri Darlington 500, semua perhatian masih tertuju pada Dale. Saingannya sudah berada di depan, sehingga dia harus maju perlahan. Dengan gayanya yang mengintimidasi, dia bisa menyalip dengan mudah. Dengan cepat dia berada di urutan kedua, tepat di belakang Waltrip. Sialnya terdapat kecelakaan beruntun dari mobil di belakangnya. Akibat kekacauan itu, Neil mengalami cedera yang cukup parah. Dokter akhirnya melarangnya untuk balapan. Dale sekaligus memberikan ini sebagai contoh, agar anaknya lebih berhati-hati di dalam dunia balap. Dia harus menyelesaikan seluruh pelatihan, dan juga sekolahnya terlebih dahulu. Setelah kondisinya membaik, Dale mengajak Neil untuk memancing.
Dia terlihat baik-baik saja, kecuali satu, yaitu kegelisahannya karena dilarang untuk balapan. Mendengar itu Dale hanya diam saja. Jika situasi seperti itu menimpa dirinya, dia juga akan kalut, sama seperti yang saat ini Neil rasakan. Melompat ke tahun 1994, semua pembalap mengikuti sesi kualifikasi untuk balapan paling bergengsi, yaitu Daytona 500. Dan disitulah, kejadian buruk pun terjadi. Daddy's dead. Neil mengalami kecelakaan, dan meninggal. Kini dia sudah kehilangan teman terdekatnya. Tempat untuk berbagi cerita dan menemaninya, dari ketika mereka masih merintis karirnya. Dale akhirnya meluangkan waktu, untuk mengunjungi rumah ayahnya dahulu. Di sana masih tersimpan, kenangan akan masa lalunya. Dari piala yang ada, sampai obeng kesayangan milik ayahnya. Seketika Dale menangis, karena merindukannya. Sudah saatnya, dia mewariskan mobil ayahnya tersebut, kepada anaknya. Dia ingin melihat langsung, anaknya tumbuh berkembang. Junior sangat senang, akhirnya dia diperbolehkan untuk balapan. Dengan kepercayaan yang diberikan, Junior sangat berterima kasih kepada ayahnya. Tahun 1998, merupakan kejuaraan Daytona 500, yang tidak akan pernah Dale lupakan. Kondisinya sangat bagus, sampai-sampai dia masih bisa bercanda. Memanfaatkan celah yang ada, dia berhasil menyalip pembalap satu persatu. Ketika ada kecelakaan, dia memanfaatkannya untuk memasuki pit stop, dan mengganti bannya. Dengan celah tersebut, dia masih bisa berada di urutan pertama, dengan kondisi mobil yang terbaik. Oleh karena itu, sisa 7 lap, dia bisa tetap mempertahankan posisinya, sampai juara. Akhirnya untuk pertama kalinya, Dale menjuarai Daytona 500, puncak dari balapan NASCAR. Semua sangat senang, dan bangga padanya. Namun dalam balapan, waktu berjalan dengan cepat. Di tahun-tahun berikutnya, Dale mengalami kecelakaan yang bahkan mengguncang jiwanya. Dia terus mengingatnya, dan merasa frustasi. Melihat itu, Teresa memintanya untuk pensiun dari balapan. Semua targetnya sudah tercapai, dan tidak ada lagi yang dia kejar. Namun bagi Dale, hidupnya sudah menyatu dengan balapan, dan ingin mencobanya lebih jauh lagi. Seketika Dale menceritakan masa lalunya. Ada bagian pada Junior, yang mirip dengan ayahnya. You drive a lot like he did. Dia adalah pembalap yang hebat, dan Dale sangat mengaguminya. Hal itulah yang kini juga dirasakan Junior, kepada ayahnya yang ada di depannya. Kejuaraan Daytona tahun 2001, Dale masih mengikutinya. Junior yang sudah menjadi pembalap profesional, juga berada di sana. Tidak ada yang menyangka, bahwa ini akan menjadi balapan terakhirnya. Semua mulai menyalakan mobilnya, dan bersiap. Kini arena sudah di depan mata, dan mereka semua akan membuktikan, siapa yang terhebat. Sayangnya di lap 173, Dale mengalami kecelakaan, dan dinyatakan meninggal. Dale dikenang sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa di ajang NASCAR, dan juga menjadi salah satu pembalap mobil legendaris dalam sejarah. Pesan dalam film ini adalah, pemenang bukanlah orang dengan mobil tercepat, tetapi dia yang menolak untuk kalah. Perjalanan hidup dari Dale, legenda NASCAR dunia, sudah menginspirasi banyak pembalap untuk terus maju. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dalam film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.